Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imami ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan dengan kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1206, judul Babu Maja'a fi man qama minas nataini sahiyan. Bab tentang hadis yang diriwayatkan perihal orang-orang yang berdiri dari 2 rakaat. Seharusnya duduk dari 2 rakaat, bukan berdiri. Tapi dia berdiri. Apa yang harus dia lakukan? Hal keadaan dia berdiri tersebut lupa. Nah, baca. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حكم ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر 5 فقيل له. Hadis nomor berapa? Ini banyak nih. Ini sudah? Belum? Hah? Itu udah belum? Ini baca dan ini udah belum? Allah. Itulah fadilah izin. Wa haddatsana Utsman bin Abi Bakr anba'ana Abi Syaibah wa Hisam bin Ammar qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an al-A'raj an ibni Buhainah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibni Buhainah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan, mengerjakan ia Nabi akan satu salat. Adzunnu, aku mengira. Itu bahasa teks kitabnya. Bahasa sederhananya adalah perkiraan saya, annaha zuhru, sesungguhnya salat itu adalah zuhur atau asar. Falamma kana fi tsaniyati, maka tatkala Nabi berada pada rakaat kedua, maka tatkala Nabi berada di dalam rakaat kedua, qoma, berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yajlisa, sebelum bahwa duduk ia Nabi. Memang orang setelah rakaat kedua berdiri, berdirinya setelah duduk tasawuf awal. Ini enggak, Nabi langsung berdiri sebelum duduk. Falamma kana qabla ayyusallima, maka tatkala ada ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bahwa beliau salam, sajadataini, Nabi sujud 2 kali sujud. Dasar inilah yang diambil oleh mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, setelah
membaca bacaan tasawuf akhir. Kita lengkapi dulu seluruh bacaan tasawuf akhir dengan bacaan yang wajib dan doa yang sunnah. Doa yang sunnah bergantung kepada individu. Imam daripada mahsurin yang ridha kalau solat dilamakan, maka dia akan baca doa lebih panjang. Selesai semuanya, sesaat mau salam, sujud dulu 2 kali. Itu disebut dengan sujud sahwi. Di antara penyebab sujud sahwi itu adalah tertinggal tasahud awal. Hadis. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وحدثنا قال حدثنا أبو خالد أحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم لهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن أعرج أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Sayyidina Ibn Buhainah telah menceritakan kepada Abdurrahman Al-A'raj, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri ia Nabi fi thintaini, pada yang kedua dari salat zuhur. Artinya pada rakaat kedua dari salat zuhur. Nasyal julusa, lupa ia Nabi untuk duduk. Lupa ia Nabi untuk duduk, hatta sehingga idza faragha min salatih, apabila Nabi selesai dari salatnya. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia bebas, fa'ilnya dulu baru fi'il. Apabila Nabi selesai. Tapi untuk belajar kitab kurang baik. Apabila selesai ia Nabi min salati, dari salatnya, kecuali ayyusallima, bahwa Nabi salam. Nabi apabila sudah selesai dari salatnya, kecuali tinggal salam. Sajada, niscaya Nabi sujud sajadataini sahwi, sajadatais sahwi, isim tasniyah dibuang nunnya karena jatuh untuk mudhaf. Kenapa isim tasniyah dibuang nunnya ketika jatuh untuk mudhaf? Sajadata ini dibuang nunnya jadi sajadatais, karena isim tasniyah jatuh untuk mudhaf dibuang nunnya. Begitu? Nun isim tasniyah, nun jamak muzakkar dibuang ketika jatuh untuk mudhaf. Itu pertanyaan satu lapis. Lapisan kedua, kenapa nun isim tasniyah dibuang ketika jatuh untuk mudhaf? Karena nun itu adalah ganti tanwin ketika dia mufrad. Nah, jadilah dia sajadatais sahwi, 2 sujud sahwi. Jadi Nabi sujud 2 sujud sahwi, wasallama, dan Nabi salam. Apa bedanya Rifki antara sujud sahwi dan sujud sajadah? Itu bedanya. Kita ada Nah, beda di segi sebab, beda segi praktek apa? maksudnya kita sholat mau
sebelum salat. Dan sebelum saja. Sudah salat. Dalam salat nggak ada? Ada. Sebelum salam salam. Sebelum salat. Beda prakteknya, sujud sajadah sekali, sujud sahwi 2 kali. Hadis Muhammad bin Yahya. ditekan tombolnya, jangan kabelnya. Kalau mendadak sekarang nggak bisa, udah mulai program. Kecuali kasih tahu kemarin bahwa persiapan. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن مغيرة بن سبيل عن قاسم بن أبي بن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum," apabila berdiri salah seorang kalian, minar rak'ataini, dari 2 rakaat, falam yastatimma qa'iman, maka dia belum sempurna hal keadaan berdiri, maka ia belum sempurna hal keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa idza istatamma qa'iman, apabila dia telah sempurna hal keadaan berdiri, maka apabila dia telah sempurna hal keadaan berdiri, fala yajlis, maka janganlah ia duduk. Wa yasjud sajdatai sahwi, dan hendaklah dia sujud 2 sujud sahwi. Wal yasjud itu atafnya kepada fal yajlis, nah bukan kepada fala yajlis. Dan hendaklah dia sujud 2 sujud sahwi. Inilah yang dibahas di dalam kitab fikih, pembahasan tentang orang yang terlupa tasyahud awal. Bagaimana detailnya pembahasan dalam fikih? Ketika seseorang tertinggal tasyahud awal dan dia bangkit ke rakaat ketiga, kalau dia belum berdiri lurus, maka dia boleh turun. Tapi apabila dia berdiri lurus, maka enggak boleh lagi turun, batal salatnya. Apabila dia turun setelah sampai ke batasan di bawah rukuk, dia mau berdiri ke atas, tapi turunnya ke bawah, tapi belum sampai ke batas rukuk, masih di bawah batasan rukuk, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia turun ke bawah setelah lewat batas rukuk, maka ada sujud sahwi. Begitu detail pembahasan dalam kitab fikih, seolah-olah pembahasan itu nggak ada dalilnya. Karena nggak ada dalilnya, karena nggak dicantumkan dalilnya, sehingga orang-orang mengatakan tidak boleh ikut mazhab, ikut Quran hadis. Sebetulnya orang ikut fikih itu ikut Quran hadis. Kenapa? Karena itu adalah inti dari Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti daripada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bagi antum pada hari ini,
Untuk membela ulama mazhab perlu belajar hadis. Lihat di sini. Jelas. Kalau dia bangkit dari 2 rakaat dan belum lurus, berdiri lurus, langsung duduk. Tapi apabila sudah berdiri lurus, jangan duduk. Nah, jelas? Nah, masih bilang enggak ada dalil? Kalaulah fikih dibuat dalilnya, kapan dibahas? Fikih tanpa dalil aja belum selesai. Kalau kasih dalil itu tentu lebih tebal. Nah, jadi seolah-olah dibodoh-bodohi kita-kita yang belajar daripada mazhab, seolah-olah mazhab tu enggak ikut Nabi. Karena memang tidak dikutip dalilnya secara utuh, secara umum. Tapi ketika kita belajar hadis, ternyata perkara yang masalah seperti itu lengkap dengan dalil-dalilnya. Khair. Babu ma jaa fi man syakka fi salatihi faraja'a ilal yakini. Bab yang diriwayatkan tentang hadis. Bab tentang hadis yang diriwayatkan fi man, dalam hal seseorang syakka fi salatihi, yang dia ragu-ragu dalam salatnya, faraja'a ilal yakini, maka dia merujuk kepada yang yakin. Maka yang yakin itu adalah yang kurang, itu yang yakin. Yang yakin adalah yang kurang dalam hal melakukan. Tapi dalam hal menunaikan kewajiban, yakin itu adalah yang banyak. Bisa dibedakan. Dalam hal melakukan, yakin itu adalah yang kurang. Tapi dalam hal kewajiban, yakin adalah yang banyak. Kita makan gorengan gak hitung. Tadi saya makan 5 atau 6 ya, 5 atau 6. Yakin? 6, jangan bilang 5. Tapi kalau dalam hal melakukan sesuatu, saya salat 3 atau 4 ya. Yakin itu 3, 4 belum yakin. Baca hadisnya. Abu Yusuf Ar-Raqi Muhammad bin Ahmad As-Saidalani. Qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Ishaq an Makhul an Quraib an Ibni Abbas an Abdul Rahman bin Aus qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian, apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian, fis sintain, dalam hal 2 rakaat, wal wahida, dan 1, dalam hal 2 rakaat dan 1. Ini saya ni sudah salat 1 atau 2 ya, 1 atau 2 salat subuh misalnya. Ini 1 atau 2, 1 atau 2. Itu yang bergejolak di pemikirannya. Datang syariat memutuskan fayaj'alha wahidan, maka hendaklah dia menganggapnya 1. Maka hendaklah ia menganggapnya 1. Wa idza syakka fis sintaini wasalati, dan apabila dia ragu-ragu dalam hal 2 dan 3, apabila dia ragu-ragu dalam hal 2 dan 3, ini saya sudah salat 2 kah atau sudah 3?
fayaj'alha thintain, maka hendaklah ia menjadikannya 2 rakaat. Maka hendaklah dia menganggapnya 2 rakaat. Wa idza sakka fi tsalats wal arba', apabila dia ragu-ragu dalam hal 3 dan 4, falyaj'alha tsalatsan, maka hendaklah dia menganggapnya 3. Summal yutimma ma baqiya, kemudian hendaklah dia menyempurnakan sesuatu yang sisa dari solatnya. Hendaklah ia menyempurnakan sesuatu yang sisa dari solatnya. Kalau dianggap 3 solatnya solat 4 rakaat tambah 1. Kalau dianggap 2 tambah 2. Kalau baru dianggap 1 tambah 3. Hatta yakunal wahmu fi ziyada, sehingga adalah dugaan pada lebih, sehingga adalah waham pada lebih. Jadi yang terjadi adalah bukan waham itu dalam hal solat saya cukup atau kurang ya. Kalau sekiranya kita ragu antara 3 dan 4, 3 dan 4, kita anggap 4. Waham kita terjadi di mana? Antara cukup dan kurang. Tapi apabila 3, 4, ragu antara 3 dan 4, anggap 3. Kalau anggap 3 tambah 1, waham kita terjadi di mana? Terjadi di mana? Cukup atau lebih. Itulah makna kalimat hatta yakunal wahmu fi ziyadah, sehingga adalah waham dalam hal lebih. Bukan cukup dan kurang, tapi cukup dan lebih. Summa yasjud sajadataini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali. Wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan duduk sebelum bahwa dia salam. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk sebelum bahwa dia salam. Hadis. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Khalid Ahmar ibni Ajlan an Zaid bin Salam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian, fi salatihi, di dalam ibadah salatnya, falyulghis syakka, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut. Falyulghis syakka, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut. Wal yabni alal yakin, dan hendaklah dia melanjutkan atas yang diyakini. Fa idza staiqanat tamama, maka apabila dia sudah meyakini sempurna, sajadataini, niscaya dia sujud 2 kali sujud. Kenapa dia yakini sempurna? Karena dia ambil bilangan terendah. Kalau diambil bilangan terendah, kemudian ditambah rakaat yang sisa, maka hasilnya adalah yakin sempurna. Maka sebelum salam dia sujud 2 kali sujud. Maka kita berbicara tentang hukum yang sesungguhnya. Hukum yang sesungguhnya. Fa in kanat salatuhu tammatan, maka jika adalah solatnya seseorang itu sempurna, memang dia 3 atau 4, dianggap 3, ternyata memang 3. Berarti ketika menambah 1 rakaat sempurna jadi 4. Untuk apa gunanya sujud tadi? Karena tirok'ana filatan. Maaf, salah. Fa in kanat salatuhu tammatan,
Maka jika adalah solatnya seseorang sempurna, dalam contoh dia ragu antara 3 dan 4, 3 dan 4, harus diambil 3, ternyata memang sudah 4. Kalau sudah 4 ditambah 1 rakaat jadi 5, maka adalah 1 rakaat tersebut menjadi sunat. Kanatir raka'atu nafilatan, adalah 1 rakaat tambahan tersebut jadi sunat. Wa in kanat naqisatan, jika ada ia solat kurang, ketika dia ragu antara 3 dan 4, 3 dan 4 dianggap 3, ternyata dalam ilmu Allah memang 3. Kanatir raka'atu litamami sholati, adalah 1 rakaat tersebut penyempurna bagi solatnya. Adalah 1 rakaat tersebut untuk penyempurna ibadah solatnya. Kalau solatnya memang sudah sempurna, untuk apa lagi sujud sahwi? Kanatis sajadataini raumu ampis syaitan, adalah 2 sujud tersebut, ada ia sujud sajadatani, ya, bukan sajadataini. Nah, kitab saya sajadataini, harusnya sajadatani, isim dari kanat. Kanatis sajadatani raghma, khobar, adalah 2 sujud tersebut untuk membonyokkan hidung setan. Membonyokkan hidung setan. Membonyokkan hidung itu bukan kita tonjok hidungnya, tapi kita bikin dia kesal. Kalau orang kesal itu biasanya membonyokkan hidungnya sendiri. Kesal. Raghma ampis syaitan. Kenapa sujud itu menjadi raghma ampis syaitan? Karena sujud itu adalah sejarah terjelek perjalanan hidup setan. Dengan kita sujud, berarti kita mengingatkan kepada dia sejarah kelam dia jadi setan, sejarah terusir dia di dalam sorga karena dia tidak mau sujud. Biasanya begitu. Kalau kita geram sama seseorang, kita akan bicara tentang perkara yang paling dia tidak mau, paling memalukan dalam hidupnya, paling mengesalkan dalam hidupnya. Itu kita ngomongin. Nah, itu baru emosi dia itu. Nah, saya sholat, nggak ganggu kamu. Kenapa ganggu saya? Ketika kamu ganggu saya, akhirnya saya ragu dalam sholat. Maka saya akan balas dengan mengingatkan kamu kepada momen yang paling menyedihkan sepanjang hidup setan, yaitu adalah sujud. Itulah makna hadis wa kanatis sajdatani, adalah 2 fungsi sujud tadi. Salatnya sebetulnya pas, lengkap, tapi kok disujudin juga, adalah nilai 2 sujud itu sebagai membuat kekecewaan bagi setan atau menyebabkan emosi bagi setan. Babu maja'a fi man syakka fi salatihi fataharas shawaba. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal seseorang yang ragu di dalam ibadah salatnya, maka dia mencari yang benar. Nah, baca. Wa qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Su'bah an Mansurin qala Su'bah kataba ilayya wa qara'tuhu alayhi qala akhbarani Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Salatnya lebih atau kurang?
Fasa'ala, maka Nabi bertanya. Pas haddatsnahu, maka kami ceritakan, kami sampaikan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu kurang. Fasana rijlahu, maka Nabi melipat kakinya. Melipat kakinya dalam artian memposisikan kaki yang tadi dalam posisi berbicara dengan sahabat ke posisi kaki menghadap kiblat dalam rangka solat. Wastaqbala sholata, dan menghadap ya Nabi ke ibadah solat. Wasajada sajataini, dan sujud ya Nabi 2 kali sujud. Summa sallama, kemudian salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa aqbala alaina biwajhihi. Tulis Abu Bakar. Itu dalil 1 untuk mengatakan menghadap imam kepada makmum selesai solat bukan sase. Ada hadisnya. Aqbala alaina biwajhihi, Nabi menghadap kepada kami dengan mukanya. Faqala, Nabi bersabda, lau hadasa fis salati syai'un, jikalau terjadi sesuatu dalam solat, ambaktukumuhu, sungguh aku beritahu kalian akannya perbedaan tersebut, akannya kejadian itu. Lau hadatsa, jikalau terjadi fis salati, dalam ibadah salat, syai'un, sesuatu, sungguh aku beritahu kalian akannya. Kenapa ketika Nabi salat zuhur 2 rakaat tidak ditegur langsung oleh sahabat? Anggapan sahabat, mungkin saja syariat zuhur sudah berubah jadi 4 jadi 2. Itu maka kami biarkan tuan solat 2 rakaat, tidak kami tegur. Nabi bilang, kalau terjadi perubahan dalam solat, pasti kalian saya beritahu. Wa innama ana bashar, hanya saja saya ini manusia. Ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, maka apabila aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkan oleh kalian akan aku. Wa ayyukum, dan siapa saja di antara kalian, ma syakka fis shalah, selama dia ragu dalam ibadah solat, ma syakka, selama dia ragu dalam ibadah solat, falyataharra aqraba dzalika minas shawab, maka hendaklah dia mencari yang lebih dekat dari demikian dari kebenaran. Hendaklah dia mencari yang lebih dekat dari demikian dari kebenaran. Tentu yang lebih dekat seperti pembahasan hadis sebelumnya adalah rakaat yang paling rendah dari yang dia ragukan. Falyutimma alaih, maka dia hendaklah menyempurnakan atasnya kebenaran, yaitu rakaat yang paling rendah. Wal yusallima, dan dia salam. Wa yasjuda sajadataini, dan dia sujud 2 kali sujud. Kapan sujud sahwinya? Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Ini hadis diamalkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sujud sahwi setelah salam. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengambil hadis yang nomor 1210. Kenapa yang 1210? Karena hadis 1210 itu
diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Sedangkan hadis 1211 diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Sahih kedua-dua hadisnya. Nah, sekarang yang nggak mau pakai mazhab, oke, ini menguji salafi ini ntar. Nah, yang kita katakan salafi. Dani, sekarang sujud sahwi itu Dani sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Berarti anda ambil hadis 1210 nomornya. Riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Kenapa enggak antum katakan dengan hadis 1211 sujud sahwi itu setelah salam? Padahal hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Di atas cuman Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Di bawah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Hah? Hah? Oh, jadi yang pernah dilakukan itu yang benar. Salafi? Ambil hadis Nabi, enggak perlu mazhab. Nih hadis Nabi 2 nih. Sujud sahwi 1 sebelum salam, 1 setelah salam. Kedua-duanya sahih. Ambil yang mana? Salafi? Kenapa ambil sebelum? Kenapa dibuang hadis satunya? Kan sahih juga. Jangan sok-sok ambil hadis Nabi lah. Nggak ngerti, nggak bisa. Nggak bisa ngomong. Nah, karena nggak bisa, tahu bodoh, ikut mazhab. Yang sok-sok cadia. Sok namanya. Pueh. Tahu bodohnya situ. Ini nggak pengen pakai langsung kepada Quran dan hadis. Tidak ada mazhab. Nggak wajib ke mazhab. Ikut Allah dan Rasul. Omong kosong. Nih contoh kasus nih. Coba tolong selesaikan. Yang aku salafi. Mana argumen anda untuk memperkuat salah satu dua hadis ini? Nggak ada. Ngaku bodoh. Karena manusia itu terbagi kepada 4. Ada yang tahu bahwa dia nggak tahu, maka dia ikut orang. Dia bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada pula yang nggak tahu bahwa dia nggak tahu. Nah, itu yang nggak mau bertanya, kasih tahu pun nggak mau tahu dia. Karena dia tidak tahu bahwa dia nggak tahu. Mana cara kasih tahunya? Itu yang paling celaka. Tapi kalau rasa nggak tahu, ikut saja orang tahu, selamat. Mana dalil bermazhab? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalaulah setiap orang wajib mengambil hukum dari Quran dan hadis, tentu Allah perintahkan seluruh umat untuk memahami agama, tetapi yang diperintahkan hanya satu kelompok saja. Apa punya ayatnya? Dah Taubah. Falaula nafarum min kulli firqatin. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Allah suruh hanya ta'ifah, enggak seluruhnya. Ini orang ke sawah disuruh dia ngamalin hadis Nabi. Enggak boleh mazhab. Mazhab enggak boleh, tapi ikut pendapat gurunya boleh.
emang lebih hebat gurumu daripada imam mazhab? Enggak. Nah, udah basi itu pembahasan itu. Tapi perlu diulang-ulang lagi supaya mantap. Hadis. Haddat Ali bin Muhammadin qala haddatsana Waqi' an Mis'ar an Mansurin an Ibrahim an Alqamah an Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fis shalah." Apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian dalam ibadah salat, falyataharras shawaba, maka hendaklah dia mencari mana yang benar. Summa yasjud sajdataini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Berkata Imam At-Tanafisi, hadza asl wala yaqdiru ahadun yarudduh, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menolaknya. Babun fi man sallama min sintaini, bab yang diriwayatkan tentang hadis, bab hadis yang diriwayatkan tentang seseorang yang salam dari 2 rakaat salat atau 3 rakaat salat, tentunya dari salat yang 4 rakaat hakadan lupa. Kalau dia salam dari 2 rakaat dari salat subuh, tidak ada masalah. Salam 3 rakaat dari salat maghrib, tidak ada masalah. Ini permasalahan ini, salam dari 2 rakaat atau 3 rakaat dari salat yang 4 rakaat, dia salam dalam keadaan lupa. Apa yang harus dia lakukan? Hadis. Haddatsana Ali bin Muhammadin wa Abu Quraib wa Ahmad bin Sinan qalu haddatsana Abu Usamah an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha, lupa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, lalu salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atain, di dalam 2 rakaat. Selesai 2 rakaat secara pasti, secara hakikatnya yang sebenarnya yang terjadi baru 2 rakaat, Nabi salam, tapi Nabi lupa. Faqala lahu rajul, maka berkata kepada Nabi oleh seseorang, yuqalu lahu, yang disebut baginya dengan sebutan Dzul Yadain. Dzul Yadain, orang yang punya 2 tangan. Setiap orang punya 2 tangan rata-rata. Kenapa beliau disebut mempunyai 2 tangan? Karena tangan yang beliau punya itu beda daripada yang lain, maka disebutlah Dzul Yadain. Menurut sebagian ulama, karena tangannya lebih panjang pada tangan orang-orang lain. Ya Rasulullah, aqasurat am nasita, apakah salat diqasar? Apakah salat diqasar 4 jadi 2, ataukah engkau lupa? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan Nabi benar-benar lupa. Ma qasartu wa ma nasitu, tidak ada saya qasar, tidak ada saya lupa. Tidak ada saya qasar dan tidak ada saya lupa. Itu anggapan Rasul. Qala, berkata ya Dzul Yadain, idzan,
Kalau begitu, fasallaita raka'ataini, maka engkau salat 2 rakaat. Engkau bilang lupa tidak, qasar juga tidak, tapi yang jelas engkau tadi salatnya baru 2. Nah, ini ketika diingatkan Nabi masih lupa itu. Maka ketika ditanyakan di qasar atau lupa, Nabi bilang qasar tidak, lupa tidak. Qasar tidak, lupa tidak. Lalu kenapa salatnya 2, kata Sayyidina Dzuliyadain. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, kama yaqulu Dzuliyadain, apa betul seperti yang dikatakan oleh Dzuliyadain? Qalu, mereka sahabat bilang lain, na'am, iyo. Ketika bilang iyo, pataqaddama, maju ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rak'ataini, maka salat ia Nabi 2 rakaat. Summa sallama, kemudian Nabi salam. Setelah saya salam, kemudian sujud ia Nabi 2 kali sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Tanya sahih. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Khair. Tapi karena kita tahu bahwa kita nggak tahu, ya kita ikut mazhab Imam Syafi'i saja. Sujudnya sebelum salam, sudah selesai. 6. Jadi cara penyelesaian 4 rakaat, cara penyelesaian salam dari 2 rakaat, dari solat yang 4 rakaat, ketika kita sadari, kita cukup tambah 2 rakaat. Kita cukup tambah 2 rakaat. Seulang lagi, kita cukup menambah 2 rakaat. Itu kesimpulan hadis. Kesimpulan yang masih umum, perlu pembahasan lebih panjang lagi. Bagaimana pembahasan lebih panjang? Kalau sekiranya ingatnya setelah setengah jam, apakah boleh nambah 2 rakaat lagi? Tidak. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Kalau ingatnya setelah 10 menit, boleh nyambung? Mulai bingung. Jadi berapa sih betulnya antara salam 2 rakaat dengan nambah 2 rakaat, jedahnya itu berapa baru boleh nyambung? Itu dibahas oleh ulama fikih dalam mazhab. Kalau Anda tanpa mazhab, silakan jawab. Mana dalilnya? Tapi kalau kami orang-orang bermazhab, gampang. Kami ikut mazhab saja. Kata ulama, kira-kira jedah antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat penambahan, jaraknya itu tidak lebih dari masa dialognya Nabi dan sahabat tadi. Nah, kira-kira lah itu. Dalam hadis yang panjang, Nabi sampai berdiri ke jendela. Sahabat Dzuliyadain sudah keluar dari masjid. Oke. Jedahnya, waktunya jangan terlalu lama. Lama dan tidak lamanya waktu bergantung kepada uruf. Hadis. Wa haddatsana Ali ibnu Muhammadin qala haddatsana Abu Usamah an ibni Aunin an ibni Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallawina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, shalla bina. Apa arti shalla bina, safirullah? Shalla bina Rasulullah.
Salat yang kami oleh Rasulullah apa artinya? Kami diimamin salat. Itu maknanya. Shalla bina Rasulullah, kami diimamin salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asy, salah satu dari dua salat sore. Apa maksud salah satu dua salat sore? Zuhur, asar. Rak'ataini, 2 rakaat, summa sallama, kemudian Nabi salam. Setelah salam, summa qama ila hasabatin, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kayu, kanat fil masjid, yang adalah kayu itu dalam masjid. Ya, tunggul pohon misalnya. Yastanidu ilaiha, bersandarlah Nabi ke kayu itu. Fakharaja sara'an nasu sara'anun nas, maka keluarlah orang-orang yang terburu-buru dari manusia. Keluarlah orang-orang yang terburu-buru dari manusia. Ternyata dari zaman sahabat itu sudah ada tabiat manusia yang lepas salat itu pengen cepat keluar aja. Jadi orang-orang yang memang selesai salat main cepat keluar, itu udah keluar dia. Tapi orang berlama-lama belum. Dia ada taklim akhir dulu dia. Ada taklim siang, ada musyawarah lagi. Enggak bisa keluar cepat dia. Maka keluarlah orang-orang yang sering atau yang terburu-buru dari manusia karena keperluan dan sebagainya. Yaqulu, berkata ya seseorang, qasiratis shalah, salat dikosar. Apakah dikosar salat? Wa fil qaumi, di dalam kaum tersebut, di dalam jamaah tersebut ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Fahabahu, maka segan kedua-duanya akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakula, bahwa berkata dua orang sahabat itu baginya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu. Jadi ketika selesai salat, Nabi berdiri dan menyender ke satu pokok pohon atau ke kayu seperti yang hadis diceritakan di sini. Jadi sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi, yang agak duduk jauh, yang lumayan jauh jaraknya daripada Nabi, mereka bicara satu sama lain. Sebagian manusia kemana? Sudah keluar. Yang masih duduk di masjid nih, satu sama lain bicara, sholat dikosor ya sekarang ya. Tadi kamu gak nyadar Nabi sholat berapa tadi? 2, dikosor sholat ya. Nah, di kelompok orang yang bicara itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ketika terjadi pertanyaan, harus kan tanya langsung ke Nabi. Kenapa ngobrol sesama kita? Kenapa nggak tanya langsung kepada Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar segan berkata kepada Nabi. Tapi dalam kaum itu ada seorang laki-laki yang panjang kedua tangannya. Bukan panjang tangan ya. Panjang tangan menurut peribahasa bahasa Indonesia pencuri. Panjang tangan menurut peribahasa Arab maknanya pemurah. Panjang tangan menurut hadis di sini artinya hakikat sesungguhnya. Orang panjang tangan itu kalau dia gatal tumitnya bisa menggaruk sambil berdiri. Panjang tangan berarti.
Dia berdiri, garuk tumit sambil berdiri. Bisa nggak? Nggak bisa, mesti jongkok. Dia panjang tangannya bisa. Yusamma, yang dikenal dengan sebutan Zal Yadain, orang yang punya dua tangan. Itu kalau sebut Zal Yadain, orang tahu semuanya itu. Pasti sahabat itu yang dimasukkan. Faqala, berkatalah Sayyidina Zal Yadain, ya Rasulullah, aqasuratis shalah, apakah dikosor salat wahai Nabi, ataukah engkau lupa? Faqala, maka berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam taksur, salat tidak dikosor. Enggak ada tuntutan kosor salat. Walam ansa, dan saya juga tidak lupa. Qala, berkata ya Sayyidina Zulyadin, fa innama shallaita rak'atain. Itu enggak tahulah saya itu, yang penting engkau salatnya 2 rakaat. Itu mana yang penting. Innama kan adat hasar, enggak tahulah saya itu, yang penting engkau salat 2 rakaat. Hanya saja engkau salat 2 rakaat. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat, akama yaqulu Zulyadain, apakah seperti yang dikatakan oleh Zulyadain? Qalu, mereka bilang na'am, iya. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, faqama, maka berdirilah Rasulullah. Setelah setelah ngobrol beberapa kata antara Sayyidina Zulyadain dengan kawan-kawannya, antara Sayyidina Zulyadain dengan Rasulullah, antara Rasulullah dengan sahabat, berapa dialog itu? Maka berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salat 2 rakaat. Enggak nambah, enggak mulai dari awal, nyambung. Kemudian Nabi salam, kemudian Nabi sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Kemudian Nabi salam lagi. Nih, gaya lain lagi nih. Sahih juga, Sahih Bukhari. Nah, ada berapa cara? Sudah 3. Sujud sahwi, salam. Cara kedua, salam, sujud sahwi. Cara ketiga, salam, sujud sahwi, salam lagi. 3 cara. Ketiga-tiganya ada dalam Sahih Bukhari. Ketiga-tiganya sahih. 2 terdapat dalam Sahih Bukhari, 1 terdapat dalam Sahih Muslim. Nah, tahu penyelesaiannya? Tidak tahu. Kalau nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadis. Haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Ahmad ibn Thabit al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Khalidul Hadza an Abi Qilabah an Abil Muhallab an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Imran bin Husain, beliau mengatakan sallama, telah salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi rakaat, dalam 3 rakaat dari salat asar. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada khalal hujra, maka masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar. Al-hujra, di situ ada kalimat, di situ ada alif lam. Maka alif lam yang dimasukkan di sini adalah alif lam ahdi zihni. Disebut kamar, pasti sudah hadir dalam hati orang-orang yang baca hadis. Itu adalah kamar salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan kamar? Karena kalau dikatakan rumah terlalu berlebihan, karena kecil. Dan Allah pun mengatakan kamar. Mana dalilnya itu? Allah mengatakan kamar.
Al-Hujurat. Bukan ad-diyar, tapi al-hujurat. Orang-orang yang manggil kamu dari balik hujurat. Artinya di luar rumah Nabi dipanggil dengan suara lantang. Hujurat. 6. Faqama Khirbaq. Berdirilah Sayyidina Khirbaq. Itu nama aslinya. Rajulun basitul yadain. Laki-laki yang panjang tangannya. Panada, maka dia menyeru, ya Rasulullah, aku salatis salat. Apakah salat dikosar? Fa kharaja mughdaba. Maka keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan marah. Ya jurru izarahu, menyeret ya Nabi akan sarungnya. Fasa'ala, maka Nabi bertanya, benar ini yang diteriakin tadi itu? Fa ukhfira, maka diberitahu benar. Fasolatil karaka'ah, maka solatlah Nabi demikian satu rakaat. Allati kana tarak, yang adalah ya Nabi meninggalkannya. Tetap disambung, tidak diulang dari awal. Kemudian Nabi salam, kemudian Nabi sujud 2 kali sujud, kemudian Nabi salam lagi. Nah, jadi kalau kita pahami hadis ini secara langsung, tentu pemahaman kita tidak cukup mengambil hukum. Maka kita baca hadis ini, kita sampaikan kesimpulan hukum yang telah disimpulkan oleh ulama. Boleh menambah, menyambung, tidak mulai dari awal, selama jedahnya tidak melebihi jedah percakapan yang terjadi antara Nabi, Sayyidina Dzulyaden, dan sahabat-sahabat yang lain. Babu maja'a fi sajdatis sahwi qabla salam. Nah, ini secara spesifik dibahas. Tadi kan dah ada juga tersebut, tapi poinnya bukan yang itu. Sekarang kita ambil poin sujud sahwi itu sebelum salam kah atau setelah salam. Kita baca bab yang ini berbicara tentang hadis 2 sujud sahwi sebelum salam. 6. Wa haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Yunus bin Wakirin qala haddatsana Ibnu Ishaq qala haddatsani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, ya'ti ahadakum, dia akan mendatangi salah seorang kalian di dalam ibadah solatnya. Ketika azan dia akan lari kencang, terkentut-kentut. Dia akan bunyikan kentutnya sekencang-kencangnya supaya tidak mendengarkan suara azan. Selesai azan dia datang lagi menggoda. Ketika iqamah dikumandangkan dia lari lagi terpanting-panting. Selesai iqamah dia datang lagi. Ketika kamu solat, fayadkhulu bainahu wa baina nafsihi, maka masuklah syaitan antaranya seseorang dan antara nafsunya. Antara seseorang dan nafsunya masuklah syaitan. Bicaralah syaitan dengan nafsunya. Hatta la yadri, sehingga tidak tahu ia seseorang zada atau naqas, telah berlebih atau kurang. Ini lebih atau kurang. Fa idza kana kadzalik, maka apabila adalah terjadi demikian, apabila terjadi demikian, falyasjud sajadataini, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud
sebelum bahwa dia salam, kemudian dia salam. Nah, ini dalil mengarah kepada sujud sahwi sebelum salam. Hadis satu lagi. Wa haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Yunus bin Bakirin qala haddatsana Ibnu Ishaq qala akhbarani Salamah ibni Sufwan ibni Salamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan, yadkhulu baina ibni Adam wa baina nafsi, masuklah syaitan antara anak Adam dan di antara nafsunya. Kalau syaitan sudah ikut ngobrol, berbicara sehingga konsentrasi kita terganggu, fala yadri kam shalla, maka tidak tahu ia anak Adam sudah berapakah ia melakukan solat. Fa idza wajada kadzalika, apabila dia menemukan hal tersebut, fal yasjud sajadatain, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum bahwa dia salam. Bab maja'a fi man sajadahuma ba'da salam. Hadis yang diriwayatkan tentang seseorang yang melakukan sujud kedua-duanya sujud sahwi setelah salam. Hadis. Wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Khalad qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Mansurin an Ibrahim an Alqamah radhiyallahu anhu anna ibna Mas'udin sajada sajadatay sahwi ba'da salami wa zakara anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Alqamah radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an sajada, beliau melakukan sujud sajadatai sahwi, 2 sujud sahwi setelah salam. Ketika beliau mengatakan seperti itu, ketika beliau melakukan seperti itu, jadilah itu sebagai hadis mauquf. Tapi ketika beliau katakan wa dzakara, beliau menyebutkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, jadilah dia hadis marfu'. Nah, ini hadis mauquf nih, baca sampai selesai dulu. Kalau nisbahkan di ujungnya kepada Nabi, jadilah dia marfu'. Sama dengan hadis-hadis, beliau melakukan hal ini dan ini dan ini dan ini, selesai. Kadzalika ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, jadilah hadis marfu'. Begitu saya lihat Nabi melakukannya. 6 hadis. Wa haddatsana Hisam bin Ammar wa Uthman bin Abi Saybah qala haddatsana Ismail ibnu Ayyash an Ubaidillah bin Ubaid an Zuhair ibn Salim an Siyai an Abdurrahman bin Jubair. Mana Siyai? Al-Ansi Zuhair bin Salim Al-Ansi. Al-Ansi an Abdurrahman bin itu orang Padang, Jubair ibn Nufairin an Thauban qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sahwin sajadatani, pada setiap satu lupa 2 kali sujud. Salah terjemahan. Pada setiap lupa 2 kali sujud. Kalau ada bahasa setiap satu lupa 2 sujud, kalau 2 lupa 2 kali 4 sujud pula tadi. Sebelum salam sujud 14 kali dia. Kenapa kamu sujud 14 kali? Saya lupa 7 kali. Lo lupa 7 kali, kau sujudnya 2. Saya dengar hadis setiap satu lupa 2 kali sujud. 2 lupa 4, 3 lupa 6.
Jadi bahasa satu itu membuat orang salah paham jadi. Tapi ketika dikatakan pada setiap lupa 2 kali sujud. Kenapa? Karena dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'iyah, kita belum baca mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'iyah, lupa 2, 3, 4, 7, 9, 12, berapapun lupa dalam salat, sujudnya tetap 2 kali. Ba'da ma yusallimu, setelah salam. Ma masdariyah, mentakwil fi'il setelahnya jadi masdar. Ba'da ma yusallimu, setelah salam. Itu aja terjemahannya. Babu ma ja'a fil bina'i ala salah. Bab hadis yang diriwayatkan tentang melanjutkan atas salat. Melanjutkan atas salat. Baca. Wa haddatsana Ya'qub bin Humaid ibni Kasibin qala haddatsana Abdullah bin Musa At-Taimiyyu an Usamah ibni Zaid an Abdullah ibni Yazid maula Aswad ibni Sufyan an Humaid ibni Abdurrahman ibni Thauban an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila salati. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau menceritakan telah keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Wa kabbara, dan Nabi takbir. Setelah takbir, summa asyara ilaihim, kemudian mengisyaratkan ia Nabi kepada mereka. Kalau Nabi sudah takbir, sahabat, Sudah takbir belum? Sudah. Kau santri belum? Orang dah takbir, dia sudah disambung malas takbir. Sudah dapat kesempatan untuk takbir bersama imam, enggak mau. Mana cara mengerti ke? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tapi ketika Nabi sudah takbir, sahabat dah takbir. Kemudian selesai Nabi takbir, Nabi isyarat kepada mereka. Tunggu sini ya. Famakathu, maka netaplah mereka. Setelah Nabi netap, summan talaqa, kemudian pergi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasala, dan mandi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ra'suhu, dan adalah rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqturu ma'an, meneteskan air. Fasalla bihi, maka salat ya Nabi dengan mereka. Mana yang bina ala salah? Al bina ala salat itu yang mana? Yang mana? Bina ala salat, melanjutkan atas salat yang mana? Para sahabat. Nabi tidak suruh batalkan takbirnya sahabat. Nabi batalkan solatnya, biarkan sahabat menunggu. Nabi pergi mandi dan keluar secepatnya dengan rambut yang basah. Nabi langsung ngimamin solat sahabat. Sahabat takbir lagi enggak? Tidak, itu maknanya bina ala solat. Lanjutin, melanjutin. Jadi sahabatnya yang melanjutin. Falamman sarafa, maka tak kala selesai ya Nabi dari solat, qala, Nabi melakukan klarifikasi. Ini sesungguhnya aku, kharajtu, aku keluar, ilaikum, jumpa kalian, junuban, hal keadaan aku berjunub. Aku keluar jumpa kalian hal keadaan aku junub.
Wa inni, dan sesungguhnya aku, nasitu, aku lupa. Aku lupa junub tu. Hatta kumtu, sehingga aku berdiri fis salati, dalam mengerjakan ibadah salat. Sehingga aku berdiri dalam mengerjakan ibadah salat. Oh, dah berdiri, maksud Allahu Akbar, ingat belum mandi. Itu kalau ingatnya sedang takbir. Tapi kalau ingatnya setelah selesai solat, ya imamnya urus diri masing-masing. Makmum nggak usah kasih tahu. Kasih tahu nggak ada masalah. Hadis. Haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Haytham ibn Kharijah qala haddatsana Ismail ibn Ayyas an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaikah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu qai'un, siapa saja yang mengenai akannya oleh muntah. Siapa saja yang mengenai akannya oleh muntah atau ru'af, darah hidung, atau fals, qals. Qals itu artinya, ada yang baca qals, ada yang baca qalas. Dua pendapat ulama lughah. Kata satu pendapat sukunkan lam, qals. Pendapat kedua fathah, qalasun. Artinya air yang keluar dari mulut. Apa tu? Ma kharaja minal jawfi, satu yang keluar daripada rongga, al-fami auduna, air gak encas yang tidur dia. Ini gak pakai tidur, tumpah air liurnya sedang ngomong orang. Tercengang lama dia. Orang tercengang lama kan air liur numpuk. Tak sadar? Nih, itu aja lagi. Itu namanya qals, air liur. Atau madhi. Tapi bukan air liur yang, oh bukan kayaknya. Bukan air liur yang biasa itu enggak najis. Air liur sambil duduk ni enggak najis. Muntah juga bukan, tapi air. Tapi keluarnya dari bawah mulut, dari bawah tenggorokan. Tapi air, apa nama itu? Snack? Bisa jadi snack. Apa? Kalau muntah kan ada bahan bakarnya, ada muatannya. Ini dari lambung juga, tapi air doang. Apa nama? Kau pernah kejadian? Enggak pernah. Makan terlalu banyak, minum terlalu banyak. Keluar air. Air doang. Air sendawa lah namanya. Capek-capek kali susah. Air sendawa atau madhi. Palian sarif, maka hendaklah dia keluar dari solat. Fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Tsumma yabni ala salati, kemudian hendaklah dia melanjutkan di atas solatnya. Wa
huwa fi dzalik, dan dia dalam kondisi demikian tidak berbicara. Hadis ini menurut komentar para ulama, pertama tidak bisa diamalkan kalau sholat sudah batal kemudian berwuduk lagi dan disambung. Itu menurut sebagian besar ulama tidak bisa diamalkan karena hadisnya dhaif. Kalaulah hadis ini sahih, maka berdasarkan hadis sahih ini, kalau hadis ini sahih ya, berdasarkan hadis ini, seseorang yang batal wudu dalam sholat, kemudian dia wudu lagi, mau nyambung, mau sholat tinggal nyambung, nggak perlu ulang dari awal. Tinggal nyambung, nggak perlu ulang dari awal. Itu kalau hadisnya sahih. Tapi sayang hadisnya dhaif. Nah, karena hadis dhaif maka tidak diamalkan. Maka yang masyhur, yang jumhur, orang yang batal sholat kemudian wudu lagi atau batal wudu sehingga batal sholatnya, ketika wudu dia nggak boleh nyambung ulang dari awal. Oke. Tapi ada juga ulama yang berkomentar boleh orang batal wudunya dalam sholat dan dia berwudu, boleh nyambung sholatnya, nggak perlu ulang dari awal, dengan syarat tempat wudunya dekat, yang kedua di arah kiblat, kemudian selama proses wudu dia tidak bicara, selama proses wudu dia tidak bergerak banyak, selama proses wudu dia tidak berpaling dari arah kiblat. Nah, itu banyak syaratnya. So, kejadian di mana itu? Kejadian di mana itu? Kejadian sholat di tempat wudu. Dia sholat 2 rakaat batal, kemudian dia jalan buka keran wudu, mundur ke belakang lanjutin. Nah, di situ semua bisa kejadiannya. Jadi walaupun dhaif tapi ada ulama yang komentari begitu dengan syarat-syarat yang ketat, sehingga kalau dipraktekkan, dilihat di lapangan nggak ditemukan kasusnya. Ini sama aja pendapat bilang pendapat tidak sah. Begini kata Ismail, izin pinjam mobil sama Safirullah. Safir punya mobil lah, mau ke Kerinci, boleh? Kapan berangkat? Kita sore, jam 12 malam kembaliin mobil saya. Kenapa saya jam 1 mau pergi ke Singapura? Nah, jadi bolehnya tadi apa itu gunanya? Ya ada gunanya bolehnya itu. Sama bilang enggak. Boleh dipinjam tapi kembalian jam 2. Pergi sore nyampe aja belum di Kerinci, dia kembali lagi jam 2. Sama ada enggak berarti. Nah, begitulah kira-kira. Jadi ulama buat syarat yang kira-kira kasusnya enggak terjadi. Jadi ikut jumhur, hadis ini tidak diamalkan. Kalau batal sholat, ulang wudu, sholat mulai dari awal, tidak disambung. Babu maja'a fi man ahdasa fi shalah kaifa yansarif. Bab hadis yang diriwayatkan tentang seseorang yang berhadas di dalam sholat, bagaimana cara dia keluar. Kalau sedang sholat kentut, bagaimana cara keluar dari shaf? Nah, haddatsana Umar bin Syaibah ibni Abidah ibni Zaidin qala haddatsana Umar bin Ali al-Muqaddami an Hisam bin Urwah an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila telah mengerjakan salat, dalam artian sedang mengerjakan salat oleh salah seorang kalian, fa ahdatsa, lalu dia berhadas. Kalau dia berhadas berarti dia harus keluar dari salat, maka hendaklah dia memegang atas hidungnya, kemudian baru keluar. Pegang hidung, keluar. Nah, gini. Keluar. Sehingga ketika orang melihat, kenapa salah aja dia sholat? Dan sholat keluar sembarangan. Bukan, kalau dia pegang hidung, berarti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Apa itu? Sesuatu yang mengenai hidung telah keluar. Maka dia pegang hidungnya supaya tidak kena hidungnya. Itu nggak masuk, itu pembahasan. Jelas hukumnya mutlak. Kalau keluar berhadas dalam sholat, mau keluar dari shaf, maka kasih tanda supaya tidak suuzon orang-orang lain. Nah, dengan cara pegang hidung. Tangan kanan, tangan kiri? Tangan kiri. Hadis. Wa haddatsana Hawmalah ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Wahb qala haddatsana Umar bin Qasim an Hisam ibnu Urwah an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Nah, hadisnya sama. Babu ma jaa fi salatil marid. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal salat orang sakit. Wa haddatsana Ali bin Muhammadin qala haddatsana Waqi' an Ibrahim ibni Tahman an Husain bin Muallim an ibni Buraidah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana nabiyyan nasru fa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati. Diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il aghniya'il mukhlasin. Ada tambahan doanya dari yang biasa. Apa kata Sayyidina Imran bin Husain? Kana bin Nasur, terjadi pada diri saya nasur. Nasur itu ambayan, bawasir. Fasa'altu, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maka berkata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, maka jika engkau tidak mampu, maka di atas lambung. Ketika kamu berdiri, ambayan itu keluar dan meneteskan darah, sholat duduk. Tadi rapat gitu. Kemudian sholat duduk juga keluar darahnya, sholat baring. Sholat duduk sakit misalnya. Penderita ambayan itu susah duduk dia. Karena kalau duduk terjepit ambayannya. Nah, kadang-kadang dia harus duduk pakai alas. Nah, tapi ini bukan soal duduk, tapi soal sholat. Kalau sholat dalam keadaan duduk nggak mampu juga, sakit juga, maka sholatlah di atas lambung, maksudnya berbaring menghadap kiblat di atas lambung kanan. Hadis.
Ini sahabat yang sering melakukan ibadah solat, wudu. Kata beliau, aku melihat Nabi SAW mengerjakan solat. Kadang beliau duduk di atas kaki kanannya. Duduk di atas kaki kanannya. Wa huwa waji', dan dianya Nabi dalam keadaan sakit. Babu fi salatin nafilah qaidan. Bab dalam hal solat sunat dalam keadaan duduk. Hadis. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Ahwas an Abi Ishaq an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat walladzi zahaba bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan walladzi zahaba bi nafsihi, walladzi zahaba bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang telah mengambil nyawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah. Alladzi zahaba bihi. Zahaba bihi arti tekstualnya dia telah pergi dengan nyawanya Nabi. Pergi dengan nyawa, apa artinya? Mengambil. Dia datang dengan, apa maknanya? Membawa. Walladzi jaa bihi Muhammadun. Coba terjemahkan. Walladzi jaa bihi Muhammadun. Walladzi jaa bihi Muhammadun. Demi zat yang membawa Muhammad. Walladzi jaa bihi Muhammadun. Dan sesuatu yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak artikan itu wa qasam. Kan tidak mesti wa qasam kan? Bisa wa ataf. Demi zat yang mengambil rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mata, tidaklah meninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga kana aktsaru salatihi, adalah kebanyakan solatnya baginda Nabi ketika beliau sedang duduk. Jadi Nabi tidak meninggal kecuali dalam kondisi sangat lemah, sehingga kebanyakan solat yang biasa Nabi lakukan dikerjakan duduk. Fakana ahabbul a'mali ilaihi al-amal as-salih alladhi yadumu alaihi al-abdu. Maka adalah yang sangat dicintai dari amal, maka adalah yang sangat-sangat dicintai dari amal kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal soleh yang berkekalan di atasnya oleh seorang hamba. Wa in kana yasiran, walaupun adalah amal itu sedikit. Walaupun amal itu sedikit, tapi yang Nabi sukai adalah yang kekal, yang berketerusan. Karena sesuatu yang sedikit yang berketerusan lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi sekali-sekali. Dia mau gemuk minum susu. Nih rumah semua gemuk, udah gemuk semua sekalian. Sebelum tidur minum susu. Itu resep dari kawan yang gemuk dulu saya jumpa. Sebelum tidur susu, sebelum tidur minum susu, sebelum tidur minum susu. Tapi orang ini enggak. Dalam sebulan ada 3 kali dia minum.
Satu gelas besar, satu kotak, begitu ember. Cuma 3 kali dalam sebulan. Pagi mencret dia. Kalau malah gemuk kurus ya. Nah, kurus ini. Tapi apabila dia minum tiap malam segelas, setengah gelas, jadi kenapa? Yadumu alaihil abdu. Dunianya begitu. Sekali untung 10 juta, untung sekali 10 tahun. Berapa untungnya setahun? 1 juta dalam setahun. Sebulan berapa? Kurang 100.000. Sehari berapa? Sehari berapa? Lebih 3.000-an. 3.000 sehari. Mendingan dia untung terus tapi 5.000 sehari. 5.000. Lebih banyak. Istiqomah. Pulang di dokter langsung habisin obatnya. Mati dia. Tapi apabila dia minum sedikit istiqomah, sembuh dia. Dalam dunia begitu, dalam ilmu amal juga sama. Yang dibutuhkan itu bukan banyaknya, tapi yang dibutuhkan istiqomahnya. Istiqomah enggak? Nah, salat duha cuma 2 rakaat, istiqomah. Kalau salat duha sekali sebulan, nafil 8 rakaat. Sekali sebulan. Khair, insyaallah. Baca. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah anil Walid ibnu Abi Hisam an Abi Bakr ibnu Muhammadin an Amrah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, belum membaca. Baca apa? Bin, baca apa? Baca Fatihah. Baca apa? Surah-surah Quran. Bacaan apa? Bacaan salat. Jadi Nabi membaca surah-surah ayat demi ayat Al-Quran sedang solat. Nah, itu bacaan solat maksudnya. Wa huwa qa'id, padahal beliau duduk. Fa idza arada ayyarka, maka apabila Nabi ingin untuk rukuk, qoma, Nabi berdiri. Berapa lama? Ma yaqra'u insanun, selama membaca oleh seseorang 40 ayat. Itu solat duduk yang diceritakan dari Nabi. Itu solat duduk yang diceritakan dari Nabi. Beliau tidak sanggup lagi berdiri lama. Beliau takbir Allahu Akbar. Salat tahajud dimasukkan di sini. Beliau baca Fatihah, beliau baca surah Al-Baqarah ayat demi ayat. Ketika mau ruku, Nabi berdiri dulu. Allah, enggak pakai takbir ya. Maaf, tidak pakai takbir berdirinya. Langsung aja berdiri, sambung ayat-ayat yang tadi dibaca di bawah. Mungkin tadi baca ada 100 ayat, mungkin 150 ayat. Ketika Nabi mau ruku lagi, Nabi berdiri dulu menyambung beberapa ayat. Berapa? 40 ayat baru Nabi ruku. Itulah yang cerita daripada istri Nabi. Nabi akhir-akhir usia beliau solatnya duduknya seperti itu. Kalau kita solat dari berdiri pun itu nggak sampai 40 ayat. Sampai 40 ayat? Nggak ada. Nggak sampai 40 ayat. 6. Hadis. Haddatsana Abu Marwan Al-Uthmani wa qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Hisam ibn Urwah an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma ra'aitu, tidak aku lihat aka Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan solat, fi syai'in, pada sesuatu, min salatil laili, dari solat malam, kecuali qaiman, hakada Nabi berdiri. Itu kata Sayyidah Aisyah. Saya lihat Nabi solat tahajudnya berdiri, sehingga masuk ia Nabi fisinni, dalam usia tua. Kalau usia tua, faja'ala, maka jadilah Nabi yusalli, mengerjakan solat, jalisan, hakadan duduk. Hatta, sehingga, idza baqiya alaihi, apabila tersisa di atasnya Nabi dari bacaannya Nabi 40 ayat lagi, atau 30 ayat lagi mau rukuk, qoma, Nabi berdiri dan membaca sisa 30 ayat tersebut berdiri. Faqara'aha, maka Nabi membacanya dan Nabi sujud. Sujud dalam artian melanjutkan solat, tentu rukuk dulu, i'tidal dan sujud. Antum katakan sudah berdiri langsung sujud, tidak. Terakhir, qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Mu'adzin ibn Mu'adzin an Humaydin an Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Imam Abdullah ibni Shaqiq al-Uqayli. Kata beliau, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqalat, maka beliau menjawab, kana yusalli lailan tawilan qaiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat pada malam yang panjang, hakadan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan pada malam yang panjang hakadan duduk. Fa idza qara'a qa'iman, apabila membaca ya Nabi dalam keadaan berdiri, raka'a qa'iman, Nabi rukuk dalam keadaan berdiri juga. Wa idza qara'a qa'idan, apabila Nabi membaca dalam keadaan duduk, raka'a qa'idan, Nabi rukuk dalam keadaan duduk juga. Ini versi kedua, solat duduk. Kalaupun kita mau melakukan solat duduk dan tidak ingin membaca ayat, sisa ayat dalam keadaan berdiri, kita maunya duduk semuanya, itu juga ada riwayatnya. Tapi yang terjadi dalam kehidupan Rasul, karena usia sudah lemah dan letih, Nabi solat tahajudnya duduk, kira-kira sisa 40 ayat berdiri dan rukuk. Tapi kalaupun ada seseorang yang solat duduk, baca ayat duduk sampai habis dan rukuk juga duduk, itu juga ada dalilnya, nomor 1228. Nah, tentu pahala orang salat duduk dengan berdiri itu beda. Nanti kita lanjutkan di hadis berikutnya tentang pahala orang salat duduk dapat setengah orang salat berdiri dalam hal tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, pahalanya sempurna. Seperti itu ulasan yang diberikan oleh para ulama kita. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.